sudah 2 materi dari Ibu Silvi dan juga Pak Ma'ruf. Sekarang saatnya saya memberi kesempatan kepada seluruh peserta yang hadir di live talk show webinar di kesempatan siang hari ini. Boleh mengajukan pertanyaan dulu, saya buka termin pertama, kita sama-sama sharing, karena di sini peserta cukup banyak ya, ada perwakilan dari para pelaku usaha juga, kemudian Desa Prima, lalu ada Forum Puspa, BKOW, cukup banyak. Jadi silakan, mohon maaf nanti untuk Anda yang mau bertanya, silakan sebutkan nama, kemudian dari organisasi atau dari mana, boleh langsung ditanyakan secara singkat dan padat ya. Ya, baik, saya beri kesempatan, monggo. Karena dari sini saya tidak bisa melihat seluruh peserta. Jadi saya mohon dibantu untuk host di lokasi ya. Ya, baik. Untuk yang ingin bertanya, boleh kami buka kesempatan. Jadi mungkin untuk Bu Silvi dan Pak Ma'ruf, kita boleh sama-sama sharing sambil menunggu kode. Sudah adakah ini yang mau bertanya? Ya, baik Pak Ma'ruf, Bu Silvi, mari kita sharing bersama-sama ya. Ya, ketika kita melihat kondisi sekarang ini, banyak orang yang akhirnya jadi melek teknologi ya. Banyak para perempuan yang tadinya nggak ngerti tentang teknologi, sekarang mau tidak mau harus tahu gitu kan. Karena sekarang semua dilakukan secara online. Berdagang secara online, berguru secara online gitu kan. Nah, ini seperti membuka kesempatan bagi para perempuan untuk lebih menguasai dan memahami tentang teknologi. Tapi di satu sisi 24 jam itu kurang ya Bu Silvi? Iya ya. Iya. Karena 24 jam itu kurang, karena kita jadi rumah, semua tuh plek-plek jadi satu. Yang tadinya peran jadi pimpinan, yang tadinya peran jadi sekretaris, yang tadinya peran jadi dosen, sekarang jadi satu di rumah, ngumpul. Gimana nih strateginya? Mungkin sambil menunggu informasi dari para peserta yang ingin bertanya. Betul Bu Erina, dan di masa awal saya juga mengalami work from home ini, itu juga saya alami gitu ya. Terus satu hal yang memang saya rasakan membuat kita terasa lebih berat pada saat work from home adalah kita tidak terbiasa menyusun timetable. Tata kala kita tuh nggak ada. Jadi kalau di rumah sudah terbiasa, sudah pakainya daster, ya kan? Jadi ya semuanya jadi seperti informal gitu ya. Saya punya temen itu kalau jam, karena dia mungkin belum punya anak ya, jadi kalau jam 8 dia pasti sudah ada di depan laptop, kemudian nanti breaknya ya juga jam 12 gitu, dia nggak merasa berat gitu. Tetapi pada saat seperti kita ini yang juga kemudian punya keurusan dengan masak dan lain sebagainya, nah anak kemudian ada waktu sebagai guru dan lain sebagainya, itu menjadi sepertinya 24 jam menjadi kurang. Tetapi sepanjang kita lakukan dengan timetable, saya membuat timetable Bu Erina. Jadi sudah saya sampaikan kepada kantor bahwa jadwal saya itu setelah jam 10, karena jam 8 sampai jam 10 itu waktunya menjadi guru. Tidak bisa diganggu-gugat itu. Kebetulan anak saya masih umur 5,5 tahun, dan ini tadi mungkin sempat muncul sebentar karena protes, harusnya ibunya ada di sana untuk menemani dia melakukan sesuatu gitu. Jadi kita bagi, dan itu bisa kita sampaikan kepada kantor kita untuk bisa melakukan semacam karena gini ya, kalau di kantor-kantor kan juga sekarang ini tidak fully 8 jam itu harus standby gitu ya, tidak seperti yang dilakukan tadi. Tetapi kita mungkin bisa memecah 8 jam itu menjadi sebuah satuan-satuan, dan itu kalau kita lakukan dengan disiplin, memang kata kuncinya disiplin, sungguh itu tidak akan berat. Kita masih punya tambahan waktu sebetulnya kalau kita melakukan dengan online, apalagi yang wira swasta nih yang jualan secara online. Kebetulan teman-teman nih bagus banget ya switchingnya. Saya punya teman yang tadinya asesor, karena tidak bisa jadi asesor kan kalau hari-hari begini, kemudian dia switch untuk itulah kelebihannya wanita, switch untuk membuka itu loh dapur online. Nah, ditawarin lah mulai jam sekian, tapi itu dengan jadwal, dan memang ada kita harus membuat itu, tidak bisa tidak.
Kalau tidak ya 24 jam pasti, mungkin dikasih 48 jam juga kurang Mbak Erina. Kalau tanpa manusia jadwal. ya. Saya rasa Baik, itu ya. baik Bu Silvi dan Pak Ma'ruf, ini sudah bertanya dari Ibu Iya. Nelly Tristiana. Pertanyaannya adalah perempuan begitu banyak kekuatannya, tetapi mengapa masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan? Monggo, saling melengkapi nanti untuk bisa memberikan solusi. Pak Pak Ma'ruf Ma'ruf dulu dulu, Pak. kali ya. Ya, Pak Ma'ruf silakan. Ini Adil. karena yang tertuduh laki-laki ini. Oh, masa tertuduh kan Pak? Jadi pas Saya tidak menuduh loh Pak. keroyok, kalau artikan Memang keroyok. begini. Oh, fakta berbicara ya. Jadi Ya. fakta di sosial kita ya, kultur kita itu memang saya kira pengaruhnya ini bukan pada masalah siapa memiliki apa kekuatannya, tetapi faktor satu budaya. Saya kira memang masih menjadi salah satu penghambat di mana budaya kita masih ada yang kadang-kadang menomorduakan ya, menomorduakan potensi penghormatan terhadap perempuan. Niatnya itu baik, ya. Budaya itu nggak ada niat buruk. Saya pernah nanya, kenapa kok melarang anak perempuan begini? Oh, karena saya mau melindungi anak perempuan. Niatnya kan baik kan? Tapi itu akhirnya kadang-kadang lalu menjadi over kan? Nah itu seperti juga ketika kamu jangan nangani itu, kamu perempuan. Oh di sini saja. Ini penghormatan katanya begitu. Tapi begitu itu terus dilakukan dan mengkonstruksi, inilah menjadi bias gender. Saya kira yang pertama salah satunya faktor kultur ya, budaya, dan itu pasti pelan. Cara menghilangkannya ya pasti literasi dan pergaulan. Semakin orang terbuka ya, baik laki maupun perempuan, maka semakin orang akan paham bahwa kita ini equal, kita ini sama. Yang beda adalah memang secara biologis harus berbeda, yaitu sunatullah. Yang ketiga, pembagian peran-peran yang jelas. Jadi ketika kondisi sekarang aja, misalnya ada seorang laki-laki lalu tidak bekerja tapi dia ngurusin urusan domestik, itu masih ada secara sosial yang menganggap itu aneh. Nah, padahal kan enggak, itu kan masalah pembagian peran, kesepakatan. Jadi hal-hal seperti ini sekali lagi pasti ada hubungannya dengan literasi. Yang kedua juga aspek sosial kultural. Kalau dari sisi yang lain regulasi setahu saya sudah tidak ada ya. Bahkan akhirnya diafirmasi ya, ada kuota kan gitu kan. Seperti partai politik ada kuota tertentu saya kira. Pada saatnya harusnya kuota itu hilang ya, ketika memang sudah gender equity. Saya kira itu. Jagonya Mbak Silvi, monggo. Oke Pak, umpannya saya terima deh Pak. Baik. Saya sih melihatnya dari bagaimana kita memaknai ketimpangan tersebut ya Bu Nelly ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan bagus. Saya sendiri secara struktur sosial seperti yang disampaikan Pak Ma'ruf terbangun kalau orang-orang feminis mengatakan saya ini bias gender gitu ya, karena harus masak, harus kerja, harus ngurusin anak-anak dan sebagainya. Ini juga masih kerja gitu kan. Tapi buat saya itu kalau saya ya itu sebuah apa ya, kalau sampai kebetulan suami saya itu modelnya begini loh Bu Erina dan Pak Ma'ruf dan ibu-ibu sekalian, kamu boleh bekerja apa saja asal memasak. Buat saya itu malah justru pujian, komplimen gitu ya, bahwa saya memang masih dianggap untuk posisi itu. Dia nggak bisa sama sekali masak, mungkin masak, saya pernah sakit dan pas sekolah di luar negeri saya sakit dan dimasakin ceplok pun gosong gitu. Saya bilang, jadi kayaknya perempuan tuh nggak boleh sakit ya, kalau sakit makin sakit lagi karena nggak bisa makan. Nah, ini bagaimana kita memaknai itu kan, karena secara struktur sosial saya memang diajari oleh keluarga saya ya, perempuan itu seperti itu. Nah, sama halnya seperti di beberapa negara lain, misalnya waktu di Jerman ya, ada perempuan kerja sampai malam. Waktu itu saya di stasiun kereta api jam 2 malam gitu ya, mbak gitu membersihkan. Kamu nggak takut kerja sampai enggak katanya. Kalau di negaramu nggak boleh ya, dia bilang gitu. Enggak, perempuan itu jam 9 malam sudah paling malam itu keluar gitu ya. Apalagi membersihkan di stasiun kereta itu loh Bu Erina, udah harus pulang dan itu berbahaya.
wah itu adalah sebuah negara yang penuh dengan kenikmatan buat perempuan ya. Jadi sementara di negara kita mungkin itu bisa jadi dianggap sebagai suatu pembatasan. Jadi makna ketimpangan itu sendiri mungkin perlu disamakan. Dan di frekuensinya kadang nggak sama gitu. Antara gini, kalau ketimpangan itu bermakna dari kesempatan. Nah, kesempatan sudah banyak diberikan kepada wanita menurut saya ya. Tapi di antara kesempatan itu ada juga kewajiban yang harus dilakukan. Jadi saya rasa Ibu Kartini itu mengajarkan bahwa pada saat kita menggunakan kesempatan kita yang telah diberikan dalam bentuk emansipasi, perlu dalam tanda kutip diikuti dengan kesadaran kita untuk menjalankan kodrat kita sebagai wanita kan. Tidak mungkin kesempatan kita gunakan lalu kodrat kita tinggalkan, kita sama persis kayak laki-laki. Saya rasa itu juga tidak gitu. Nah, penghargaan di perusahaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi, itu yang mungkin dimaksudkan Bu Nelly. Nah, ini yang menurut saya masih memprihatinkan di dalam hal itu, perlu kita melihat lagi karena kemampuan wanita ini luar biasa kalau dibandingkan dengan laki-laki, ya bukan disebut sama tetapi equal. Kan nggak mungkin sama, wong jelas blegernya saja beda ya, tetapi equal. Karena yang disebut equal itu tidak harus sama loh ya. Equal itu ya seimbang. Kita mempunyai kemampuan yang berimbang dengan laki-laki. Saya termasuk yang beruntung mulai dari keluarga, bapak saya, mulai suami saya itu menganggap kami equal dengan dia. Kartini memperjuangkan equal itu, bukan memperjuangkan kesamaannya. Jadi mungkin untuk perusahaan, kalau di beberapa perusahaan swasta dan lain sebagainya, sekarang ini memang ada hak-hak yang lebih banyak untuk wanita. Laki-lakinya juga nggak protes ya Pak ya. Ada cuti ini, cuti itu, laki-laki nggak ada gitu ya, nggak protes juga sih sebetulnya itu. Tetapi wanita juga mungkin kemudian karena hak-haknya itu dianggap mempunyai perbedaan terhadap penghargaannya seperti yang disampaikan dalam studinya Pak Ma'ruf tadi. Sekali lagi ketimpangan itu kalau saya lihat tidak bisa dilihat dalam bentuk sama, tetapi kita lebih perlu memaknainya dalam equal ya, dalam kesetimbangan. Kesetimbangan itu ya adil dalam wujud wanita dan laki-laki itu mungkin sesuatu perlakuannya bisa berbeda. Saya kira itu Mbak Erina. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Mari kita cek lagi apakah sudah ada yang bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Kita bisa sama-sama sharing. Mungkin dari BKW, dari Dharma Wanita Persatuan, dari PKK, dari Dharma Pertiwi dan Bayangkari. Monggo silakan dari Forum Puspa, provinsi atau kabupaten atau kota, dari para pelaku desa prima dan juga perempuan pengusaha, PSW dan PSG Universitas IDIY dan juga KPPI. Silakan. Sudah ada kah? Ya, kami menunggu dari seluruh peserta live talk show di rumah masing-masing. Kita sama-sama walaupun kita tetap menjaga jarak, physical distancing, tetapi kita tetap punya satu harapan yang sama. Semoga badai corona ini segera berlalu begitu ya. Ya, sudah ada kah? Sudah ya? Oh ya, dari Ibu Putri Maharini. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri perempuan untuk bangkit dari keterpurukan usahanya dan lebih berinovasi dalam usahanya di tengah pandemi ini? Monggo. Ini bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri perempuan untuk bangkit dari keterpurukan usahanya dan bisa lebih berinovasi dalam usahanya di tengah pandemi ini. Silakan Pak Ma'ruf. Ya, wah ini untuk apa? Membangkitkan kepercayaan diri, saya kira ini Mbak Silvi ini. Ya, pakarnya. Saya memberikan perspektif saja bahwa sebenarnya kalau kita sadari bareng bahwa semua pandemi ini mengenai semua orang, ya kan? Mengenai semua pihak. Jadi ya kita tanggung bareng aja. Artinya ngapain kita nggak pede dalam konteks, karena semua terpuruk, jujur aja. Di sisi yang terpuruk ada juga yang mendapat gain, banyak ya. Banyak juga yang ambil untung dalam kondisi seperti ini, tapi mayoritas memang decline ya, terpuruk. Nah, yang penting adalah kalau saya satu memastikan jadi ini bencananya kan beda dengan waktu kita gempa Bantul itu kan beda ya.
termasuk misalnya krisis dulu tahun 98 itu kan beda. Kalau sekarang ini prioritas pertama menurut saya bukan pada bisnisnya, tetap bagaimana memastikan diri kita, keluarga kita, dan saudara kita termasuk tetangga aman dari corona. Saya kira itu yang menjadi prioritas. Kemudian bagaimana hubungannya dengan bisnis? Ya, kalau memang bisnisnya tidak bisa istilah, misalnya ya, kalau ibu-ibu punya bisnis catering, tentu acara hajatan hilang, acara rapat-rapat besar hilang. Nah, yang ditransfer kan sedapat mungkin mempertahankan bagaimana agar karyawannya tidak di PHK atau dirumahkan semua. Nah, banyak yang mulai berinovasi menyediakan menu catering lewat online dan seterusnya. Tapi nggak semua juga marketnya itu jadi, terus terang aja, ya. Jadi artinya ya memang satu yang harus kita yakini bahwa bencana ini menimpa semua orang dan semua akan mendapatkan risikonya, sehingga kita enak menghadapinya, kita kena semua. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selama masih bisa bergerak dalam inovasi menangkap pasar, itu ya bisa. Contoh tadi, orang yang memiliki keterampilan menjahit pasti akan switch ya ke menjahit yang bisa diproduksi dan dibutuhkan, contoh masker, contoh APD dan seterusnya. Yang kedua, makanan. Yang biasa makanan dijual di warungan, sekarang menjual makanan tapi dengan viral di online. Jadi cara-cara seperti itu. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan juga. Saya sempat ketemu beberapa teman di tipologi pedesaan. Saya tinggal di desa juga. Kalau lebih jauh dari perkotaan, ternyata hiruk pikuk corona ini nggak ngaruh, ya. Yang ada mereka memang tanda petik ya lockdown lokal, itu oke, ya. Dia paham ada corona, tapi kegiatan dalam misalnya kegiatan pertanian, peternakan jalan terus, nggak ada masalah. Ini memang sangat mengena pada manufaktur yang industri pengolahan gitu, yang pasarnya terkena. Tapi yang bisnis-bisnis yang lain masih oke-oke aja, ya. Perdagangan juga pasar itu tetap ramai, meskipun ada himbauan untuk physical distancing, jaga jarak ya. Tapi fakta pasar tradisional khususnya yang di luar kota itu justru ramai. Ya, yang terpenting sekali lagi orientasi saya adalah memastikan keselamatan, jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara, tetangga itu terkena virus ini. Itu jauh prioritas menurut saya. Saya kira itu Mbak Erina. Ya, baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Mungkin bisa disambung oleh Bu Sylvie terkait bagaimana bisa kita lebih percaya diri dengan potensi yang kita miliki. Ya, baik. Salah satu yang sering menjadi racun di dalam gerakan aktivitas kita secara bisnis pada diri seorang perempuan adalah kita merasa ya stigma lemah ya. Stigma lemah ini kok kuat sekali ya Bu Erina dan Pak Ma'ruf ya. Sehingga pada saat kita harus kuat itu kan perlu di enrain dulu gitu ya. Nah, masa enrain ini dilupakan karena pada saat masa uji coba ini kan sebetulnya kita bisa melakukan refleksi terhadap diri kita. Nah, masa-masa untuk uji coba terhadap diri itu paling utama adalah mengenali apa yang kita miliki dulu. Kita ini seringkali melakukan bisnis karena hanya melihat atau membuat semacam gerakan UMKM hanya karena melihat di sana sukses, tidak pernah melihat bahwa untuk sukses itu memerlukan sebuah perjuangan dan tidak hanya dalam hitungan detik gitu ya. Dan modalnya apa juga kita tidak banyak melihat gitu. Ayo dodolan cireng keju lagi wah kayak gitu ya. Akhirnya semua jualan cireng keju dan lain sebagainya. Nah, ini membuat pasarnya jadi juga jenuh ya Pak ya. Kemudian akhirnya karena tidak pandai untuk melihat itu gagal, dan kegagalan ini menjadi sebuah menjadi sebuah kayak loops ya, dia akan kembali kepada dirinya untuk semakin tidak percaya diri. Nah, yang perlu dilakukan sebelum memulai sebuah usaha adalah memberesi dulu ini justru urusan kita terhadap diri kita. Urusan kita terhadap diri kita adalah yang pertama,
kita paham persis mengapa atau apa yang menjadi kelebihan kita. Kemudian kita pernah mempunyai pengalaman apa terhadap kelebihan tersebut atau apa yang akan kita lakukan nanti pada saat membuat bisnis. Kalau itu kita kenali, lalu kemudian ditambah dengan ya semacam analisis SWOT lah tentang diri kita itu seperti apa, kita berdamai dengan diri kita, strategi akan menjadi lebih bagus. Nah, yang kedua racunnya untuk kepercayaan diri ini adalah karena perempuan itu ternyata walaupun dia mungkin lebih intuitif, tetapi ketelatenannya dalam hal persistensi ya, pelatihan dalam hal persistensi itu tidak sebagus, sekali lagi karena sifatnya tadi yang acak ya, otak kiri kanan, persistensinya itu tidak sebagus bapak-bapak ya, para laki-laki ya, sehingga pada saat harus persisten pada sebuah bisnis itu menjadi ya tantangan tersendiri lah untuk perempuan. Oleh karenanya ini yang perlu kita sadari bahwa itu secara secara kodrat, secara lahiriah kita memiliki kelemahan dalam hal bagaimana kita menjaga konsentrasi fokus kita kepada sebuah gerakan atau sebuah aktivitas. Kalau itu kita sadari, insya Allah kita akan baik. Nah, yang terakhir adalah untuk pertanyaan tadi, ada baiknya loh untuk kepercayaan diri itu kita tidak bekerja sendiri, tetapi berkongsi. Karena sebetulnya UMKM yang berasal dari beberapa kongsi atau beberapa orang, itu jadi lebih kuat dan lebih awet. Saya melihat di beberapa tempat, kalau itu dijalankan dengan kolaborasi, kooperasi ya, itu jadi lebih baik. Saya rasa itu Bu Erina dan Pak Ma'ruf. Ya, baik. Terima kasih Bu Sylvi dan juga Pak Ma'ruf. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya yang ketiga dari Ibu Afa Aireta. Pendapat tentang perempuan yang mengejar sekolah tinggi, tapi terkadang dipandang sebelah mata. Karena biasanya ada yang berpikir, untuk apa sih perempuan sekolah tinggi? Kan ilmunya nggak kepake juga. Ntar juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, ini ternyata di zaman sekarang ini kok ya masih ada ya. Kok masih ada gitu loh. Saya nggak ngerti ini kira-kira yang memandang perempuan seperti ini tuh siapa ya? Kok masih ada orang yang memandang seperti ini gitu. Padahal kalau kita lihat kondisi sekarang perempuan sangat-sangat luar biasa. Ini bagaimana menurut Pak dan juga Bu Sylvi? Ya, kalau saya memang realita sosial kita ini beragam, Mbak. Kita dari Aceh sampai ke Papua ini nggak bisa lalu kita bias Jawa. Pandangan-pandangan yang kadang seperti itu juga masih ada. Dan ini effort menurut saya ya, ada tantangan sendiri. Butuh effort untuk melakukan proses penyadaran kolektif. Biasanya ini justru kadang-kadang muncul dari orang tua ya. Saya punya mahasiswa yang sudah lulus, ketika dia mau melanjutkan S2 itu di warning, tapi Anda nggak boleh lebih dari usia sekian karena usia Anda ini sebenarnya tanda petik ya sudah terlambat nikah. Kira-kira begitu. Itu masih ada. Ya saya bilang sudah gini aja. Yang penting Anda dapat izin dulu kuliah lagi. Sambil Anda memahamkan kepada orang tuamu bahwa kuliah lama itu juga nggak akan terlambat dari istilahnya usia nikah, karena di daerah itu usia di atas 17 tahun itu kalau belum nikah memang dianggap terlambat. Repot ini. Ya, padahal mahasiswa lulus di atas 20. Ya. Nah, ini yang butuh upaya. Dan biasanya ini pada daerah-daerah yang satu memang literasi keluarganya rendah. Saya nemukan ini banyak di luar Jawa. Tapi mungkin aja di Jawa juga masih ada. Tapi sekali lagi, memang inilah keragaman bangsa kita. Dan ini fakta itu ya, tidak. Ini kan sebenarnya fenomena zaman Kartini dulu ya. Tapi faktanya sampai sekarang masih ada itu ya. Ini tantangan sendiri menurut saya. Oh Mbak Sylvi, ini. Terima kasih. Ya, dan ternyata memang ada banyak juga yang sekolah kemudian setelah itu memilih, bukan dipaksa, tetapi memilih untuk tinggal di rumah dan membesarkan anak-anaknya. Itu juga ada. Dan saya rasa kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya Pak Ma'ruf ya. Tetapi saya yakin semua setuju itu karena itu pilihan. Tapi saya punya sebuah keyakinan kok. Pendidikan itu kan tidak hanya mendidik
namanya pendidikan ya, bukan pelatihan ya, tidak hanya mendidik dalam sebuah ilmu tertentu, tetapi membentuk sebuah pola pikir, membentuk sebuah keterampilan berpikir, bahkan membentuk sebuah pribadi. Karena sekolah itu kan kalau kita misalnya ya, kita sekolah S2, maka pola pikir kita yang terbentuk seperti pola pikir master. Pola pikir S3 pasti berbeda dengan pola pikir anak S1. Yang kita lakukan dalam pendidikan itu sesungguhnya sedang membentuk sebuah pola pikir dan kepribadian yang mengarah kepada strata pendidikan tersebut. Entah itu digunakan untuk mengelola keluarga, entah itu digunakan untuk mengolah sebuah perusahaan atau ikut pada perusahaan orang lain, itu sebuah pilihan. Tetapi saya kok merasa sekolah ini tidak mempunyai selalu ujung pada sebuah pekerjaan, tetapi lebih kepada pendidikan, membentuk sebuah pola pikir dan kepribadian seseorang. Dan kalau itu kita sadari, saya mempunyai keyakinan bahwa bekerja di rumah untuk seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi juga tidak sia-sia, pasti pada suatu titik dia juga akan bisa menggunakan ilmu tersebut. Jadi saya tidak memaknai pendidikan sebagai seperti halnya pelatihan, tetapi sekali lagi ilmu dan pengetahuan yang ada di dalam sekolah atau pendidikan tinggi itu sesungguhnya lebih banyak untuk membentuk pola pikir dan kepribadian seseorang. Ya, baik. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa kita belajar, kita melakukan pendidikan setinggi apapun, itu tidak lain adalah untuk membangun pola pikir. Karena memang pada akhirnya kita juga akan eksis di keluarga gitu ya, sebagai masyarakat kecil. Terima kasih untuk jawabannya ya. Kita lanjutkan kembali. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada dari para peserta yang ikut live talk show webinar kesempatan kali ini, Perempuan Jogja Pantang Menyerah? Ya, sambil menunggu kita sharing lagi ke Pak Ma'ruf dan juga Bu Sylvie ya. Baik, menarik sekali tadi apa yang disampaikan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya boleh menyambung begini. Kondisi sekarang kita memang sedang melihat setiap zaman itu kan setiap masa itu ada pelakunya ya. Setiap masa itu ada titik-titik tertentu di mana kita harus fight. Nah, ketika bencana dulu banyak perempuan-perempuan yang melakukan kegiatan sosial untuk saling membantu, menguatkan. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Kita harus bisa menghidupi keluarga karena memang dampak COVID ini kan banyak ya Pak Ma'ruf ya. Bukan hanya masalah dari sisi kehilangan pekerjaan, kemudian semua aspek hampir turun. Pariwisata, kemudian banyak pelaku-pelaku pariwisata yang sudah mulai bingung. Nah, sementara di luar sana sempat dihebohkan nih Pak Ma'ruf dan Bu Sylvie terkait dengan adanya pelepasan narapidana misalnya. Itu kan sempat ya, jujur aja sempat di beberapa grup WA, di beberapa komunitas mengantisipasi. Bukan berarti kita memandang mereka yang keluar itu adalah buruk, enggak. Tetapi ada strategi yang di sini terbangun. Jadi ada ketidakpercayaan, kemudian bagaimana bisa mengembangkan ekonomi. Nah, ini bagaimana kita bisa membuat satu bangunan yang baik di luar maupun di dalam rumah terkait dengan kepercayaan tadi. Karena kondisi saat ini kan kita bingung ya, mau percaya sama siapa, mau mengikuti siapa, anjuran siapa gitu, terkait dengan masalah strategi ekonomi, ketangguhan keluarga. Kalau tidak salah tadi Bu Trias tadi sempat bertanya tentang gimana program jangka panjangnya gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi sampai kapan badai corona ini berakhir. Ketangguhan keluarga seperti apa yang harus kita miliki? Kalau saya berkomentar bahwa satu hal dalam kondisi sekarang ini memang jangan sampai kita semua menjadi pakar karena basisnya internet dari grup WA atau viral-viral YouTube ya, yang kadang-kadang kita nggak bisa memaknai dengan benar ini benar atau tidak. Karena di balik itu banyak yang satu motifnya bisnis juga, bisnis internet kliknya, iklan. Yang kedua juga mungkin iseng gitu ya, sehingga bikin kehebohan. Atau yang ketiga memang motifnya provokatif. Nah, terhadap tiga hal ini menurut saya sekali lagi kita harus menjadi komunitas warga pembelajar di mana kalau ada informasi cek and recheck, ya, cek and recheck.
saya justru menemukan di dalam grup-grup WA misalnya yang saya ikuti, ini kadang-kadang yang sering tanda petik ya menyebar atau mengirim berita yang tidak benar, ini justru pada orang yang terdidik. Itu yang pertama. Yang kedua, usianya memang di atas 50-an tahun. Kenapa? Kelihatannya banyak orang males check and recheck, ya, males bahkan segera, mungkin bahkan dia sendiri bisa jadi belum baca detail lalu di forward. Saya kira ini literasi media yang sangat buruk ya terhadap dalam kondisi sekarang. Maka saya sepakat dengan pemerintah, siapa saja yang membuat hoax terkait dengan COVID ini tangkap. Ya. Kenapa? Karena masyarakat sudah korban dan kita menanggung beban semua, masih tanda petik disesatkan oleh informasi-informasi seperti itu. Saya kira itu udah kebijakan pemerintah itu udah pas. Yang kedua adalah tadi bagaimana kita melihat prospek. Kalau saya mengikuti pola yang disampaikan oleh teman-teman UGM, kemudian di Jakarta juga ada beberapa model penanganan COVID. Tampaknya kan ada beberapa skenario. Selamanya kasus ini tetap akan berakhir ketika teorinya itu katanya ketika bahan bakarnya itu habis. Nah, bahan bakar itu adalah ya ketika orang itu sudah tidak ada lagi yang terkena. Sehingga memutus rantai apinya itu yang terpenting. Jadi maksudnya kecepatan pemulihan ekonomi itu juga ada hubungannya dengan kedisiplinan kita mau menjadi pemutus itu atau tidak. Tapi kalau misalnya kita tetap santai aja untuk kita sehat gitu ya, saya kira ya itu akan bagian dari penyebar api wabah corona ini. Jadi sekali lagi keberanian bersikap untuk ngalah itu ya, tidak egois itu saya kira ini menjadi sikap justru yang paling utama. Kenapa? Karena kebangkitan ekonomi itu kalau tanpa ini selesai, kebangkitannya justru semakin lama dan biayanya terlalu mahal. Tadi dari jam 10 sampai jam 12 saya ikut conference yang disampaikan salah satunya dari BI, itu juga diinformasikan semakin lama kita menangani ini, maka keterpurukan ekonomi itu semakin berpotensi lebih dalam. Ya, untuk ekonomi Jogja saja saya memperkirakan biasanya ekonomi tumbuh 6%, mungkin sekarang 3% itu udah hebat. Ya. Tapi kalau itu nanti lama, ya bisa terpuruk lebih dalam lagi. Nah, jadi kebangkitan ekonomi justru menurut saya dimulainya dari keberanian mencegah penularan COVID ini dulu. Kenapa? Karena infrastruktur ekonomi nggak rusak. Jadi begitu wabah ini selesai, ekonomi itu tanda petik lah, automatically akan bangkit dan cepat. Misalnya udah paling gampang. Begitu nanti dinyatakan Jogja aman, orang sudah bisa berjalan-jalan. Coba lihat sektor apa yang paling bergerak. Pasti pariwisata. Orang kangen ke pantai, orang kangen ke gunung, orang kangen ke kumpul-kumpul. Dan itu ketika kumpul-kumpul semua ya kegiatannya makan, minum, ya kan, bepergian, semua bergerak lagi. Jadi untuk kebangkitannya saya optimis. Yang terpenting adalah pencegahan ini, memutus ini, itu justru yang paling berat menurut saya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Saya ingin menyatakan lagi ada pertanyaan dari Ibu Dwi Juwati. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi anak-anak yang belajar di rumah karena terbatas pendidikan ibunya. Kadang anak-anak malah marah-marah karena ibu mereka tidak bisa mendampingi dalam belajar. Dari Ibu Dwi Juwati. Nah, itu Mbak Silvi di pakarnya itu, jangan saja. Jadi baik, beberapa waktu lalu saya menulis di status Facebook saya mengenai bagaimana school from home ini ya. Banyak sekolah-sekolah yang ternyata memberikan banyak tugas. Memberikan tugas yang kayaknya kalau semakin banyak tugasnya itu makin anak-anak mempunyai kegiatan gitu ya. Padahal sebetulnya begini. Di dalam kurikulum, nih Pak Ma'ruf, saya kembali ke kurikulum nih ya Pak Ma'ruf ya. Di dalam kurikulum sesungguhnya yang disebut sebagai pendidikan jarak jauh, pertama tidak harus menggunakan internet ya. Pertama tidak harus menggunakan internet, tidak berbasis pada internet, tidak harus. Syukur ada. Bisa jadi jarak jauh itu begini.
setiap seminggu sekali karena dibatasi, anak itu dijadwal untuk 5 orang datang mengumpulkan tugas, ngambil tugas baru, kemudian gitu ya. Itu juga jarak jauh loh. Jadi tidak harus dengan koneksi internet kalau memang di daerah itu tidak ada. Nah, yang kedua, pendidikan jarak jauh itu basisnya tetap pada pengarahan guru. Tapi pengarahan guru bentuknya atau dosen ya Pak Ma'ruf ya. Kebetulan Pak Ma'ruf ini teman adik saya ada di dosen nih. Dosen atau guru. Artinya bentuk pengarahan dan pendidikannya itu diubah dalam bentuk feedback. Saya melihat dan sangat prihatin karena banyak sekali sekolah yang memberikan tugas begitu banyak kepada anak tanpa memberikan feedback. Jadi dikumpulkan ke guru, dia tidak tahu benar apa salah, lalu diberi tugas yang baru lagi. Ini belum terjadi sebuah proses pembelajaran, karena pembelajaran yang benar adalah pembelajaran yang timbal balik kan. Kalau anak membuat tugas, dia kembalikan kepada gurunya, gurunya memeriksa nih, komentar itulah sebagai bentuk dari pendidikannya, ya kan? Kemudian yang kedua, peran keluarga atau ibu itu sebagai tutorial. Nah, di dalam Facebook itu saya sentil juga, mengapa kalau orang tua sebagai tutorial tidak juga diajak untuk terlibat dalam bentuk persiapan. Karena tidak semua orang tua akan siap gitu ya. Artinya sekolah juga harus mendeteksi seperti apa baseline dari keluarga-keluarga tersebut. Deteksi dari setiap keluarga ini akan bagus digunakan untuk nantinya memberikan seberapa besar porsi ibu bapak itu kepada anaknya. Misalnya ibu raiso derivat tidak bisa itu loh diferensial. Coba bayangkan diferensial itu kan cambah semua. Saya juga kalau anak saya dikasih PR diferensial wis tak kon liane we sing ngerjain gitu ya. Tetapi kan kita perlu tahu, oh anak ini tidak punya tutor di rumah untuk dalam hal itu. Maka sediakan tutor lain. Seperti misalkan tutor lain itu dalam bentuk tulisan gurunya, note taking. Atau kalau itu tidak berbasis online ya. Atau kalau online lebih bagus lagi. Bisa dibuatkan, dikembangkan apa namanya kuliah-kuliah atau kelas-kelas tutorial secara online, lebih kepada bentuk visual dan video ya, video pendidikan. Itu menurut saya sangat luar biasa dan itu memang memerlukan persiapan. Artinya guru sendiri juga work from home, dalam pekerjaannya dia menyiapkan materi-materi secara lebih teliti, kemudian yang kedua memeriksa pekerjaan-pekerjaan murid-muridnya, tidak hanya diberi komentar good gitu ya. Kalau saya lagi ceramah kurikulum tuh good buat apa ya, good. Kamu untuk apa good, aku ya good, aku so good gitu. Nah itu kalau so good kan sosis gitu ya. Jadi good itu tidak diperlukan lagi, tetapi salahnya di mana dan bagaimana harus membetulkan. Itulah feedback. Dan itulah sebenarnya pembelajaran, dikembalikan lagi. Nah, berkait dengan apa yang disampaikan tadi, selain Bu Jum tadi, saya ingin mengaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ma'ruf sebelumnya, bagaimana memutus mata rantai. Ini penting sekali dan peran wanita, peran ibu, peran perempuan di sini sangat besar. Saya melihat sebuah keluarga itu ternyata magnet dan strukturnya itu ada pada ibu kan, pada perempuannya kan. Jadi kalau kita bisa membawa kebiasaan baik selama COVID-19 ini, maka akan cepat kok. Suatu saat saya pulang dari rumah sakit, habis menjaga ibu pagi-pagi lewat di sebuah soto yang sangat ramai gitu ya, sudah penjualnya nggak pakai masker, 5 orang ya, kebetulan saya naik motor tuh. Kemudian yang beli ada ibu, bapak membawa anak umur 1 tahun. Nah, karena saya KPAI daerah Yogyakarta, yo mandek saya turun, saya tanya, kenapa tidak pakai masker? Kenapa anaknya diajak keluar? Hak kesehatan anak ini penting sekali. Dan siapa yang menentukan? Ya, ibunya kan. Karena kalau ibunya bisa mengajak keluarga itu untuk, yuk kita nggak usah keluar, kita beli aja, terus dibawa di rumah makan di rumah. Anak saya bosan, ya ciptakan sesuatu yang menyenangkan di rumah supaya kita bisa. Anak saya bosan, ya nggak apa-apa diajak putar-putar, tapi nggak perlu dia mampir, apalagi ada di warung itu atau rumah makan itu, kemudian yang lainnya tidak pakai masker.
Nah, kapan selesainya ya COVID-nya ya Pak ya? Yang begini ini loh yang bikin susah. Selain ya memang kalau perilaku bapak-bapak itu nongkrong di Indomie, nongkrong di apalah gitu ya. Saya juga kadang-kadang heran nih kapan berhentinya kalau caranya begini bisa sampai 2020 benar ya, 2022 benar kan? Kalau prediksi-prediksi itu dilakukan gitu Bu Irene. Jadi di sini peran ibu, peran perempuan sangat besar. Pertama, dia memang menyediakan sebuah atmosfer di dalam keluarga yang mestinya lebih menyenangkan. Orang begitu neng omah malah ngedumel wae, pengen jajan di luar. Mallnya tutup, ininya tutup, pada bingung. Alhamdulillah ya keluarga yang tidak suka ke mall itu alhamdulillah. Seperti keluarga saya ini kan nggak hobi ke mall. Jadi ya COVID saya merasa kalau ditanya apa ibu bosan, enggak, karena setiap hari kami bermain, membuat proyek-proyek di dalam keluarga. Dan itu peran ibu sangat besar. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Silvina. Ini terkait dengan kita bicara sedikit ke Pak Ma'ruf terkait dengan masalah strategi. Halo. Ya, Pak Ma'ruf. Halo. Iya, jelas. Ya, terkait dengan strategi bertahan di masa sulit begitu ya. Tadi sempat ngobrol sama Ibu tadi ya terkait dengan bahwa banyak sekali sekarang orang sudah mulai yang tadinya nggak bisa jahit, kemudian jahit, yang tadinya nggak bisa masak, gitu. Pokoknya gimana tetap fight. Nah, kalau kita lihat perempuan itu kan kodratnya dia sebagai pelaku bisnis dan juga sebagai konsumen, gitu ya. Artinya dalam satu komunitas saya jualan, ya saya juga beli, gitu kan. Nah, kemudian juga kita memanfaatkan dunia media sosial. Pada akhirnya kita tawarin barang kita di Facebook. Nah, muncul di sini kita untuk bertahan. Dari kacamata Pak Ma'ruf, bagaimana kita bisa memposisikan sebagai perempuan yang terus belajar dan belajar gitu ya? Karena kan kita memang tidak semua orang punya laptop, tidak semua orang punya wifi di rumah gitu kan. Kalau dulu sebelum ada COVID kan orang pada ngafe, pada ke rumah makan yang cari wifi gitu kan. Kalau sekarang kan di rumah. Nah, gimana nih Pak supaya kita tetap bisa punya strategi perekonomian yang ya karena ada orang bilang begini, lah aku nih nggak ada rezeki tapi kok beli terus ya, tapi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gimana ya. Nah kan itu dilematik juga sebagai seorang perempuan kan, karena seorang perempuan itu ya dia buat ya dia juga beli, dia juga punya ketangguhan masalah relasi sosial. Kita punya nggak tegaan gitu loh Pak, ada orang datang ke rumah melas gitu ya, anak saya tegaan apa pinginan tuh bedanya tipis. Nah itu dia antara nggak tega sama kepingin itu mungkin beda tipis ya. Tapi kenyataannya sekarang itu banyak sekali teman-teman perempuan saya yang kadang mengeluh, aku tuh mau nggak beli tapi ya rata tegel, tapi aku tuh juga usaha, tapi aku juga nggak bisa jualin. Kan ada tuh orang yang produktif, dia masak, dia buat masker, dia buat jilbab, tapi mentok iki piye tuh caranya masari iki piye, aku raiso nawarin sana bilang aku udah punya, nawarin situ enggak, ini jadi stuck gitu loh. Ini beda banget. Gimana nih Pak Ma'ruf? Kalau saya yang pertama gini, kalau memang tadi ibu-ibu tadi mudah tertarik ya, mau pengen terus, meskipun belinya untuk membantu, selama memang suaminya dan ada income, yang kedua dia bahkan tanda petik punya saving, kalau saya lakukan aja. Justru sikap seperti itu akan memperpanjang bagaimana kegiatan ekonomi secara kolektif. Jadi justru sikap yang misalnya, oh aku duwe rasa, harus dikurangi. Justru sekarang ini, kalau teman-teman misalnya, oh pengen ada orang tetangga nawarin lele, karena dia barusan panen. Kalau memang punya saving, belanja aja, beli aja, enggak apa-apa. Ya, kalau nggak dimakan semua ya kasihkan tetangga, pasti akan mau itu. Apalagi kalau sudah dimasak dengan enak, kan begitu kan? Kenapa? Karena yang secara ekonomi yang akan menyelamatkan perkembangan ekonomi ini ada konsumsi sekarang ini. Tidak ada istilah investasi. Sekarang ini konsumsi. Jadi dalam teori ekonomi itu sederhana. Ekonomi akan bergerak kalau banyak orang yang tetap membelanjakan uang sebagai konsumen. Ya, justru disinilah saatnya. Selama ini mungkin kita 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan sudah setahun punya saving tabungan. Misalnya Mbak Silvi ini tiap tahun selalu ada piknik luar negeri. Sekarang nggak bisa ke luar negeri nih, ke Singapura. Tapi kan punya cadangan tuh. Nah cadangan itulah yang bisa mulai di-set, dibelanjakan untuk
dirinya maupun tetangga atau komunitas. Tidak ada masalah. Justru ini praktek-praktek yang akan menyelamatkan ekonomi itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang saatnya mengikat mengencangkan ikat pinggang, ini justru akan memperburuk krisis ekonomi ini. Jadi justru perilaku yang berani membelanjakan itu justru dia bagian dari pahlawan menurut saya. Ya. Baik, mudah-mudahan bapak-bapak sebagai peserta ini juga mendengar ya. Jadi meribut, iya. izinkan gitu loh. Karena kan kuncinya juga kalau bapak atau keluarga, ibu ini boros, ibunya papa dituku ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini peserta yang ikut menyaksikan ini juga legowo. Oh iya, harus. Ya. Prinsipnya, Oh gitu ya. Ya, baik. Bu Silvi, mau menambahkan? Ya, saya juga setuju sih sebetulnya. Sepanjang gini, bisa nggak sih ya Pak Ma'ruf ya? Saya tuh punya pikiran bahwa ada mapping gitu loh yang bisa ibu-ibu mungkin yang terutama yang bisa yang ada di webinar ini ada mapping mengenai bisnis yang itu bisa seperti berputar, bisa saling melengkapi seperti yang disampaikan Bu Erina. Saya menjual jadi kayak barter ya. Saya menjual apa, saya lalu perlu apa, itu ada di dalam proses itu. Saya melihat masih banyak ibu-ibu yang jualannya itu serempak ya, sama ya gitu ya. Dan itu kan agak berat juga ya. Kemudian yang kedua, COVID ini tadi pertanyaan ke Pak Ma'ruf ya. Saya sendiri sebagai apa namanya mungkin juga pelaku bisnis karena saya punya Spring Up itu sekarang saya ganti dengan sama kalau nggak webinar ya online Kulwap gitu ya. Itu adalah bisnis baru. Saya melihat COVID ini itu kan kiriman dari Tuhan ya. Sepertinya Tuhan ini kan sedang mengubah pola pikir kita untuk selalu melihat secara besar dan global menjadi lebih kepada sesuatu yang lebih mendalam, reflektif ke dalam, melihat kepada keluarga kita, ke dalam diri kita. Dan itu ternyata setelah lama kita tinggalkan, agak lama ya kita adjust ke dalam pola perilaku yang lebih kepada sesuatu yang apa ya namanya bukan onward looking tapi keluar tapi lebih ke inside. Nah ini tampaknya Tuhan sedang membuat kita selama mungkin akan setahun ini ya untuk bisa lebih membiasakan membuat custom baru bagi kita untuk lebih dekat kepada keluarga, insight itu juga termasuk keluarga. Dan itu kita manai dengan happy gitu loh karena pada suatu saat akan dihasilkan sebuah kualitas sumber daya manusia yang keluar juga bagus, ke dalam juga mateng gitu Mbak Erina. Itu blessing in disguise-nya lah kira-kira. Biar semangat ya. Semua positif. Iya betul. Insya Allah di balik kehadiran dari yang Allah berikan ini, badai corona ini, insya Allah akan memberikan pola baru, mindset baru gitu ya, dan juga mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini semua, begitu ya Pak Ma'ruf dan juga Bu Silvi. Rasanya menyenangkan sekali ini kita ngobrol di live talk show Perempuan Jogja Pantang Menyerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pastinya bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, serta Panitia Hari Kartini tahun 2020 dan juga Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ini menjadi satu awal langkah kita untuk sama-sama bergerak dan menyebarkan vibrasi positif untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Karena justru inilah yang akan memberikan perubahan dan memutus mata rantai COVID-19, begitu ya. Juga terima kasih untuk para peserta perwakilan dari BKOW, Dharma Wanita Persatuan, kemudian juga PKK, lalu Dharma Pertiwi dan juga Bayangkari, kemudian Forum Puspa Provinsi, Kabupaten atau Kota, para pelaku Desa Prima, Perempuan Pengusaha, dan juga PSW dan PSG Universitas di DIY, dan juga KPPI. Terima kasih sekali yang sudah mensupport terselenggaranya live talk show kali ini. Dan ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi terkait dengan dua materi tadi dan juga kalimat yang sudah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bahwa manusia yang terlahir sebagai perempuan adalah anugerah yang patut disyukuri. Bahwa perempuan memang sudah terlahir tangguh, dengan multitaskingnya, bahasa, berpikir analitis, ekspresi, emosi, bonding, dan juga relasi sosial. Perempuan ternyata cukup banyak berkontribusi dalam roda perekonomian sebagai pelaku bisnis. Perempuan
Indonesia, khususnya Yogyakarta, juga ikut merajai ekonomi kreatif sebagai pelopor, sebagai penggerak, sebagai guru dan pembelajar, dan tetap produktif. Maka kita mari memiliki peran yang sama untuk memberikan, memutus mata rantai dari COVID-19 kali ini. Semakin cepat, semakin baik kita akan merasakan, dan mudah-mudahan keberanian kita memutus COVID-19 ini tentunya dimulai dari diri sendiri. Dengan berbagai peran, yakinilah bahwa perempuan yang tangguh pasti akan bertindak dengan tepat. Dan perempuan yang tangguh pasti akan selalu ada jalan untuk mendapatkan pintu yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk masyarakatnya. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator Erina Kusulita dan juga seluruh tim yang sudah ikut mensupport di kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap menggunakan masker saat harus terpaksa keluar, dan tetaplah di rumah saja jika tidak ada kepentingan penting sekali. Tetaplah di rumah, koordinasikan melalui segala fasilitas yang ada, dan pastikan juga cuci tangan atau perilaku hidup bersih dan sehat perlu terus dilakukan. Jangan kasih kendor, kemudian juga nutrisi, makan yang teratur, lalu jaga kesehatan diri, dan positive thinking itu perlu. Karena itu adalah salah satu hal yang akan membuat imun kita kuat, iman kita makin naik, dan Yogyakarta makin aman, dan akhirnya COVID-19 segera berlalu. Ya, baik, saya Erina Kusulita, salam setara. Semangat, tangguh, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.